Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini kita jumpa lagi di mata kuliah komunikasi bisnis dengan topik pembahasan perencanaan pesan bisnis. Ada agenda yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu meliputi proses perencanaan pesan bisnis, yang kedua sumber daya kredibel, yang ketiga mengenai ide pokok dan tujuan pesan bisnis, yang keempat ada mengevaluasi audiens, dan yang terakhir, saluran dan media penyampaian pesan bisnis. Yuk langsung kita bahas aja untuk yang pertama mengenai proses perencanaan pesan bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif ditunjang dengan proses perencanaan pesan bisnis yang akan disampaikan. Pesan bisnis yang telah dirancang dan direncanakan dengan matang akan berbeda dengan pesan bisnis yang muncul atau kita buat secara mendadak. Dalam beberapa kasus, pesan bisnis yang tidak direncanakan dengan baik akan menimbulkan penurunan kepercayaan dari klien bisnis, sehingga ini dikhawatirkan akan berdampak pada kerjasama bisnis dalam jangka panjang. Nah, proses perencanaan pesan bisnis termasuk di dalamnya berupa beberapa tahapan yang meliputi pertama, menyiapkan sumber daya yang kredibel untuk mendukung proses penyampaian berupa penyampaian pesan bisnis. Yang kedua, menentukan ide pokok dan tujuan pesan bisnis. Yang ketiga, mengevaluasi audiens. Dan yang keempat, menentukan saluran pengiriman pesan bisnis atau saluran dan media penyampaian pesan bisnis. Kita bahas dulu untuk yang tahapan pertama, yaitu menyiapkan sumber daya yang kredibel. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam proses perencanaan pesan bisnis adalah menyiapkan sumber daya yang kredibel. Dalam artian, sumber daya ini memiliki kompetensi komunikasi, berintegritas, dapat dipercaya, terampil, dan beretika untuk mendukung proses penyampaian pesan bisnis. Nah, sumber daya yang dimaksud adalah komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan bisnis atau yang kita sebut sebagai sender. Kemudian, pada tahapan ini komunikator juga dapat menentukan audiens awal yang akan menerima pesan bisnis yang akan ia sampaikan. Berikut ini merupakan kriteria komunikator yang kredibel. Yang pertama, komunikator mampu mengatur efektivitas pesan bisnis, mulai dari perencanaan hingga penyampaian kepada audiens. Contohnya, merencanakan dan mengatur informasi dan format pesan bisnis. Yang kedua, komunikator dapat mengorganisasikan sumber daya pendukung seperti editor, percetakan, hingga tenaga lepas lainnya yang membantu dalam melakukan perencanaan pesan bisnis. Yang ketiga, komunikator mampu melakukan riset sebelum merencanakan pesan bisnis. Contohnya, menganalisis kondisi audiens yang akan dituju, gangguan yang mungkin muncul, atau aktivitas tak terduga lainnya. Yang keempat, komunikator mampu mengefisiensikan anggaran yang tersedia. Yang kelima, komunikator mampu menentukan sikap terhadap audiens. Dalam merencanakan pesan bisnis, komunikator juga menyusun profil audiens dari segi latar belakang budaya hingga keragaman sosial lainnya. Yang keenam, komunikator mampu memeriksa elemen pesan bisnis dengan teliti. Dan yang ketujuh, komunikator memiliki disiplin waktu dalam penyampaian pesan bisnis. Baik, untuk tahapan yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada menentukan ide pokok dan tujuan pesan bisnis. Ide pokok bisnis adalah pernyataan mengenai suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut secara garis besar. Berikut ini merupakan metode yang dapat dilakukan oleh komunikator dalam menentukan ide pokok pesan bisnis. Yang pertama, komunikator harus berpikir kreatif, yang mengacu pada teknik berpikir yang dinamis dan leluasa yang menghasilkan berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, serta fakta yang ada. Yang kedua, komunikator dapat menentukan pembatasan pesan bisnis yang akan disampaikan dengan menggunakan kalimat yang jelas, ringkas, dan sesuai tema. Yang ketiga, komunikator dapat menyusun argumentasi sebagai pendukung ide pokok pesan bisnis yang disampaikan. Nah, setelah menentukan ide pokok pesan bisnis,
maka komunikator harus menentukan tujuannya. Tujuan penyampaian pesan bisnis dapat berupa memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada audiens, sehingga membangun kesepakatan kerjasama baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menentukan tujuan pesan bisnis, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh komunikator. Yang pertama, harus realistis dalam menyampaikan. Yang kedua, tujuan pesan bisnis memuat suatu keinginan khusus yang diharapkan atau yang ingin dilakukan. Baik, kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu adalah mengevaluasi audiens. Tahapan ketiga dalam proses perencanaan pesan bisnis adalah mengevaluasi audiens. Audiens adalah individu atau kelompok yang menerima pesan bisnis dengan latar belakang dan persepsi yang berbeda-beda. Jumlah audiens yang akan menerima pesan bisnis juga mempengaruhi strategi perencanaan pesan bisnis. Jika jumlah audiens kecil, maka komunikator akan merencanakan pesan bisnis untuk disampaikan dalam konteks yang lebih sederhana. Begitu pula sebaliknya. Ada 3 jenis audiens atau ada 3 jenis tipe audiens pesan bisnis. Yang pertama ada audiens bisnis atau bisnis audiens, yaitu adalah individu atau kelompok yang menerima pesan bisnis dalam bentuk hubungan organisasi bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Contohnya konsumen dan supplier. Yang kedua, ada audiens umum atau public audience. Ini adalah individu atau kelompok yang menerima pesan bisnis yang berada di lingkungan ketika melakukan proses komunikasi. Contohnya komunitas keagamaan dan mahasiswa. Dan yang ketiga, ada audiens khusus atau specific audience, yaitu adalah individu atau kelompok yang menerima pesan bisnis dan memiliki hubungan dekat dengan komunikator. Contohnya sahabat ataupun keluarga. Dalam tahapan mengevaluasi audiens ini, komunikator juga harus mengetahui latar belakangnya untuk menentukan bagaimana cara menyampaikan pesan bisnis nantinya. Jangan lupa bahwa komunikator juga harus mampu menunjukkan sikap empati saat menyampaikan pesan bisnis nantinya. Kita ke tahapan yang keempat. Tahapan keempat dalam proses perencanaan pesan bisnis adalah menentukan saluran pengiriman pesan bisnis atau kita tentukan media penyampaiannya. Komunikator harus memperhatikan beberapa hal dalam memilih saluran dan media penyampaian. Apakah ingin tatap muka secara langsung, ataukah melalui video conference, ataukah melalui tertulis, dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ini, yang pertama adalah saluran yang dipilih harus merupakan saluran atau media yang dapat dijangkau dan dicari oleh audiens. Yang kedua, memastikan bahwa saluran atau media yang dipilih itu tersedia. Yang ketiga, pemilihan saluran harus menarik dan memiliki ciri khas. Dan yang keempat, pemilihan saluran yang memiliki tingkat transmisi cepat dan efisien. Makanya banyak sekarang untuk menyampaikan pesan bisnis atau apapun yang berhubungan dengan komunikasi bisnis itu menggunakan pemanfaatan internet. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.